Artian perilaku individu. Perilaku individu manusia adalah salah satu dimensi penting dalam organisasi. Kinerja organisasi sangat tergantung pada kinerja individu yang ada di dalamnya. Seluruh pekerjaan dalam perusahaan itu, para karyawan yang menentukan keberhasilannya. Gibson C.S. tahun 1996 menyatakan perilaku individu adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang seperti berbicara, berjalan, berpikir, atau tindakan dari suatu sikap. Sedangkan menurut Kurt Lewin, perilaku (behavior) individu pada dasarnya merupakan fungsi dari interaksi antara person atau individu yang bersangkutan dengan lingkungan atau environment. Dari pengertian tersebut, perilaku individu dapat diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan serta segala sesuatu yang dilakukan manusia atau individu itu sendiri, baik yang dilakukan dalam bekerja maupun di luar pekerjaan, seperti menulis, bertukar pendapat, berpikir, dan sebagainya. Dasar-dasar perilaku individu. A. Karakteristik biografis. Karakteristik biografis (MIS) usia, jenis kelamin, status kawin, banyaknya tanggungan dan masa kerja pada diri individual sering dikaitkan dengan kinerja seseorang dalam organisasi. Banyak yang meyakini bahwa ada hubungan-hubungan yang berkaitan dengan misalnya tingkat kepuasan kerja, tingkat absensi, keinginan untuk maju, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah analisis mengenai beberapa karakteristik biografis tersebut. Pertama, usia, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga status perkawinan, yang keempat banyak tanggungan, yang kelima masa kerja. B. Kemampuan. Berbicara kemampuan dapat dibedakan dari dua jenis, yaitu kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual mempunyai arti, yaitu kemampuan yang merujuk pada suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Artinya, kemampuan intelektual merupakan kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan mental. Kemampuan intelektual meliputi kemampuan berhitung, kemampuan untuk berhitung dengan cepat dan tepat, pemahaman verbal, kemampuan memahami apa yang dibaca atau didengar, serta hubungan kata satu sama lain, kecepatan persepsual, kemampuan mengenai kemiripan dan perbedaan. C. Kepribadian. Mengenai kepribadian, menurut pendapat Jordan Alport dalam buku Robin 2001, diartikan sebagai pengorganisasian yang dinamis dari sistem psikosifik dalam diri individu yang menentukan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Lebih jelasnya dapat didefinisikan sebagai total jumlah dari cara-cara dalam mana seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang-orang lain. Kepribadian terdiri dari 3 subsistem, diantaranya konsep ID, konsep ego, konsep superego. Kepribadian mempunyai segi dangkal, seperti sikap untuk menjadi seorang pemimpin tim, dan inti yang lebih dalam seperti sentimen atau perasaan mengenai wewenang atau etika kerja Protestan. Kepribadian mencakup ciri-ciri umum dan khas. Setiap orang berbeda dari setiap orang lain dalam beberapa hal, sedangkan dalam beberapa hal serupa. D. Pembelajaran merupakan salah satu proses fundamental yang mendasari perilaku. Sebagian besar perilaku dalam organisasi merupakan perilaku yang diperoleh dengan belajar. Belajar menurut pendapat Gibson et al. Tahun 1986 didefinisikan sebagai proses terjadinya perubahan yang relatif tetap dalam perilaku sebagai akibat dari praktek. Kata relatif tetap menandakan bahwa perubahan dalam perilaku harus sedikit banyak bersifat permanen. Pendapat secara umum mengatakan pembelajaran adalah setiap perubahan yang relatif permanen dari perilaku yang terjadi sebagai hasil pengalaman. Sedangkan ahli psikologi menyebutkan belajar merupakan apa yang kita lakukan ketika kita bersekolah. Unsur pembentuk perilaku. 1. Pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil tahu yang terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan. 2. Sikap. Menurut Likert Azwar tahun 1995, sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan seseorang terhadap suatu objek perasaan, mendukung atau memihak, atau favorable, maupun perusahaan tidak mendukung atau tidak memihak, atau unfavorable. 2. Pengukuran sikap dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung. Secara langsung dapat ditanyakan sebagai pendapat atau pernyataan responden terhadap suatu objek, yaitu sangat setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju.
3. Praktek atau tindakan. Untuk mewujudkan sikap menjadi suatu perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung yang memungkinkan, antara lain fasilitas dan dukungan dalam kurung support. Praktek meliputi berbagai tingkat, antara lain A. Persepsi adalah mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan yang akan diambil. B. Respon terpimpin, yaitu dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar. C. Mekanisme, yaitu apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis dan sesuatu itu sudah merupakan kebiasaan. Pengaruh perilaku individu terhadap suatu organisasi. 1. Model konseptual untuk mempelajari perbedaan individu dalam perilaku organisasi. A. Self-esteem atau penghargaan diri adalah suatu keyakinan lain dari diri sendiri berdasarkan evaluasi diri secara keseluruhan. Self-esteem diukur dengan menanyakan kepada para responden dan melakukan survei untuk menentukan kesepakatan atau ketidaksepakatan dengan pertanyaan positif maupun negatif. 2. Self-efficacy atau kemanjuran diri adalah keyakinan seseorang mengenai peluangnya untuk berhasil mencapai tugas tertentu. Self-efficacy muncul secara lambat laun melalui pengalaman, kemampuan kognitif, sosial, bahasa atau fisik yang rumit. Pengalaman masa kanak-kanak